Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Valen Grace Ministry. Mengasihi, mempelajari, dan membagikan firman Tuhan secara sederhana untuk orang-orang sederhana. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah menyelesaikan serangkaian khotbah ekspositori mulai dari Filipi pasal 1 sampai pasal 2. Nah, kita sekarang menginjak pada Filipi pasal yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ayat-ayat yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat yang baru saja kita baca bersama, kita bisa menangkap bahwa Paulus mendorong jemaat Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak dasar dan ada banyak alasan mengapa orang bersukacita. Katakanlah orang bisa bersukacita karena hartanya. Orang bersukacita karena kepandaiannya. Orang bersukacita karena hal-hal yang diterima yang menggembirakan. Paulus tidak memaksudkan supaya jemaat Filipi bersukacita hanya untuk hal-hal yang demikian. Memang hal-hal yang demikian itu bisa memberikan sukacita. Tetapi Paulus mendorong supaya jemaat Filipi itu mengalami sukacita di dalam Tuhan. Apa maksudnya sukacita di dalam Tuhan? Ada beberapa penafsiran yang menafsirkan apa artinya bersukacita di dalam Tuhan. Tetapi yang paling esensi dan yang paling utama adalah bersukacita karena kepercayaan di dalam Tuhan. Kepercayaan di dalam Tuhan itu seharusnya memberikan sukacita kepada orang-orang percaya. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar yang kokoh untuk mengalami sukacita. Lalu bagaimana caranya? Dalam ayat-ayat yang kita baru saja dengarkan bersama, paling tidak kita bisa melihat Paulus menunjukkan 3 cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan. Cara yang pertama adalah memastikan keselamatan kita atau memastikan inti dari kepercayaan kita, yaitu Injil itu sendiri. Saya akan membaca ayat 1 pasal 3 ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Apa yang Paulus maksudkan bahwa dia tidak berat menuliskan dan itu bisa memberikan kepastian kepada jemaat Filipi. Tentu ini bukan dimaksudkan Paulus untuk hal-hal yang lain. Pengalamannya di penjara, bukan hanya itu. Tetapi Paulus tidak merasa berat untuk menuliskan adalah sesuatu yang dia gumulkan terus-menerus, yang dia perjuangkan terus-menerus. Apa yang digumulkan dan diperjuangkan oleh Paulus terus-menerus sehingga dia tidak berat menuliskan hal ini, yaitu iman di dalam Tuhan atau iman di dalam Kristus. Ini yang seringkali diungkapkan dengan berbagai macam ungkapan.
yaitu ketuhanan Kristus, karya Kristus, pekerjaan Kristus, yang semuanya itu mengacu kepada esensi dari Injil. Orang percaya seharusnya mengalami sukacita kalau dia memahami apa esensi Injil yang dia percayai. Paulus dalam beberapa bagian mengatakan dia memperjuangkan dengan gigih. Dia punya keyakinan yang kokoh, yaitu tentang Injil. Dan Injil inilah yang memberikan kepastian. Injil inilah yang memberikan dasar yang kokoh untuk mengalami sukacita, karena melalui berita Injil, orang percaya bisa mendapatkan kepastian akan keselamatannya. Dan ini yang digumulkan oleh Paulus hari demi hari di dalam kehidupannya setelah percaya. Supaya orang-orang percaya memahami Injil, memegang Injil, berdiri kokoh atas Injil. Jadi ini cara yang pertama, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengalami sukacita percaya kepada Tuhan, yaitu mengerti esensi Injil, mengerti hakikat Injil. Apa sih hakikat Injil itu? Yaitu bahwa Allah memperbarui hubungan, Allah menguduskan, Allah memilih umat yang berdosa menjadi miliknya sendiri karena percaya kepada Kristus saja. Ini yang diperjuangkan oleh Paulus. Dan ini merupakan cara yang pertama untuk kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Cara yang kedua, supaya kita bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan, adalah menghindari racun-racun dari Injil. Saya akan membaca ayat 2 pasal 3 ini. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus mengungkapkan supaya mengalami sukacita yang terus-menerus kepada Injil, perlu menjaga dari pengaruh-pengaruh pekerja yang jahat, anjing-anjing, penyunat palsu. Mengapa Paulus begitu keras mengkritik mereka? Karena mereka justru tidak akan memberikan sukacita yang sejati kepada orang-orang percaya. Karena mereka yang mengacaukan Injil. Pada dasarnya, orang-orang yang mau mengacaukan Injil itu memiliki dua modus. Modus yang pertama adalah mengurangi apa yang menjadi inti dari berita Injil. Yang kedua, menambahkan apa yang menjadi berita Injil. Dua-duanya tujuannya adalah untuk mengurangi kemurnian Injil. Baik itu dikurangi maupun ditambah, Injil menjadi tidak se-clear, sejelas, sesolid seharusnya. Para anjing-anjing yang dikritik oleh Paulus, pekerja-pekerja jahat, dan penyunat-penyunat palsu adalah orang-orang yang mencoba mengacaukan Injil dengan berbagai macam ajaran mereka. Ini yang dikritik oleh Paulus, harus dihindari. Dalam konteks jemaat Filipi saat itu, Paulus sedang berjuang menjaga kemurnian Injil dari penyunat-penyunat palsu, yaitu orang yang mau menambahkan kebenaran Injil dengan sunat. Ini isu utama di dalam suratnya kepada jemaat Galatia. Dan ini yang pernah dialami oleh Rasul Paulus ketika dia ada selisih paham dengan Petrus. Yaitu ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa untuk menjadi orang percaya tidak cukup Injil, tetapi harus memenuhi hukum-hukum Taurat menjadi Yahudi. Bagi Paulus itu salah, yaitu menambahkan Injil dengan sunat. Dan Paulus sangat gigih mempertahankan kemurnian Injil, mengesampingkan tambahan-tambahan yang menarik menurut mereka. Ini yang diusahakan supaya jemaat Filipi menghindari
dari racun-racun Injil. Mungkin sekarang isu kita bukan sunat, isu kita bukan menjadi orang Yahudi, tetapi ada Injil plus, Injil yang ditambahkan. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya percaya kepada Injil. Keselamatan tidak cukup hanya dengan Yesus Kristus, ada tambahan-tambahan lain. Ini akan mengurangi sukacita kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita bisa bersukacita jikalau kita menghindari racun-racun Injil itu. Pengurangan, penambahan dari Injil. Kita hanya percaya saja kepada Injil. Tidak perlu dikurangi dan tidak perlu ditambahkan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, selain mengerti esensi Injil, yang kedua menjaga dari racun-racun Injil, dan yang ketiga adalah menikmati sukacita, menghayati sukacita ini dengan mengimplementasikan kehidupan di dalam Injil. Bagaimana gampangnya? Gampangnya adalah hidup menurut pimpinan Roh. Saya akan membaca ayat 3 untuk saudara dan saudari sekalian. Ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bagaimana kita mengimplementasikan bahwa kehidupan kita hanya bersandar kepada Injil saja? Ada beberapa indikasi yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini. Indikasi yang pertama, orang yang benar-benar percaya kepada Injil, yaitu menyadari bahwa dia adalah orang-orang yang bersunat. Bukan saja bersunat secara fisik, tetapi bersunat secara rohani, bersunat secara hati. Pada esensinya, sunat itu adalah tanda perjanjian antara Abraham dan Allah. Dan tanda perjanjian ini dipelihara oleh orang Yahudi. Demikian juga dipelihara oleh orang-orang yang mau mengacaukan Injil. Bahwa untuk percaya kepada Yesus Kristus harus ditambah dengan sunat. Paulus melihat bahwa bukan sunat secara fisik, tetapi kitalah orang-orang yang disunat secara rohani. Orang-orang yang dikuduskan karena perjanjian. Jadi Paulus menekankan indikasi untuk hidup di dalam kerohanian yang sejati. Yang pertama, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang bersunat secara rohani. Yang kedua, kalau kita perhatikan tadi, selain orang-orang yang bersunat, adalah orang-orang yang menaruh, yang hidup di dalam pimpinan Roh. Beribadah menurut Roh. Tidak menurut aturan-aturan duniawi lagi. Tidak menurut aturan-aturan Taurat. Ini yang sedang diperjuangkan Paulus. Kalau pada zaman dahulu, orang hidup karena mentaati hukum Taurat. Tetapi sekarang, zaman perjanjian baru, orang hidup karena kasih karunia. Hidup menurut Roh adalah hidup karena kasih kepada Allah. Bukan karena ketakutan kepada Allah akibat hukuman. Beribadah karena ingin mengekspresikan tanda kasih, mengekspresikan rasa syukur, mengekspresikan cinta kasih, bukan karena takut hukuman, bukan karena yang lain, tetapi ibadah yang penuh hati untuk menyembah karena mengasihi, mencintai, bukan karena ketakutan. Ini yang membedakan. Yang ketiga, indikasi yang ketiga adalah bermegah dalam Kristus. Tidak ada yang dimegahkan. Paulus juga memberikan contoh. Tidak ada yang dimegahkan. Dan ini nanti akan dibahas dalam ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana Paulus itu bermegah hanya di dalam Kristus. Indikasi yang ketiga ini berkaitan dengan indikasi yang keempat. Tidak percaya kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi yang rohaniah. Sukacita Paulus diletakkan kepada hubungan pribadi dengan Allah. Diletakkan kepada perspektif kehendak Allah.
diletakkan pada perspektif mencintai dan mengasihi Allah. Ini pola hidup orang-orang percaya yang mengikuti kehidupan kerohanian yang benar, atau dalam bahasa yang agak sedikit maju, spiritualitas kekristenan yang sejati. Bersukacita karena spiritualitas kekristenan yang sejati, yaitu hubungan pribadi dengan Allah yang didasarkan kepada pekerjaan Kristus semata. Ini yang membuat kita bersukacita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita bisa bersukacita. Kepandaian kita, jabatan kita, posisi kita, harta kita, dan hal-hal yang lain. Tetapi Paulus mendorong seharusnya orang percaya bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimana bisa menikmati sukacita di dalam Tuhan? Yang pertama, mengerti esensi Injil. Yang kedua adalah menghindari racun-racun Injil. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan kehidupan karena Injil, yaitu di dalam spiritualitas yang sejati. Kalau kita melakukan 3 cara ini, kita akan mengalami sukacita karena Injil. Dan itulah sukacita di dalam Tuhan yang kokoh, yang tidak dapat dibinasakan. Mari kita berdoa.